Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Putra Wijaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan membawakan film yang berjudul Killer Weekend. Film ini menceritakan tentang aplikasi dating yang digunakan cewek untuk mencari om-om untuk dijadikan perahan. Tetapi apa jadinya jika target mereka adalah seorang psikopit? Bukannya dapat untung tapi justru musibah bagi mereka. Seperti apa cerita lengkapnya? Tapi sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombolnya dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang. Oke, kita simak alur ceritanya. Di awal film, memperlihatkan para wanita tengah memperkenalkan dirinya, mulai dari nama, usia, asal kota, bahkan sampai hobi mereka. Dalam sebuah aplikasi kencan bernama Ballers and Babes. Tujuan dari aplikasi ini adalah sebagai fasilitator para wanita-wanita ini untuk menggaet sugar daddy, atau om-om hidung belang untuk mendapatkan kepuasan. Dan para wanita ini pun mendapatkan uang tentunya. Jadi intinya wanita ini nantinya menjadi simpanan para lelaki ini. Para wanita-wanita ini akan berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari para pria kaya ini. Akan tetapi, ketika mereka mulai bosan dan sudah mendapatkan banyak uang, mereka akan mulai meninggalkan para pria kaya ini dan mencari pria lain. Begitulah cara kerja aplikasi ini. Scene berpindah ke dalam sebuah mobil, di mana terlihat seorang tokoh bernama Kimberly yang sedang menuju kafe untuk menemui salah satu temannya. Mereka pun mulai membicarakan aplikasi Ballers and Babes ini, di mana Kimberly ini tertarik menjadi salah satu wanita simpanan untuk mendapat uang tentunya. Singkat cerita, akhirnya Kimberly sudah berhasil menggaet salah seorang pria kaya yang bernama Paul. Ia pun mulai melancarkan segala aksinya untuk menguras harta Paul. Mulai dari ia meminta dibelikan handphone keluaran terbaru, dan Paul pun menyetujuinya, dengan imbalan Kimberly mau diajak bercocok tanam dengannya. Setelah ia mendapat uang dan juga barang dari Paul, ternyata Kimberly sudah merasa bosan dan jenuh, dan segera ingin mencari pria kaya lain. Tapi anehnya bukannya menjauh dari Paul. Di sini Kimberly justru membunuhnya dengan memberikan racun ke minumannya Paul. Saya pun awalnya sempat bingung di sini, kenapa Paul dibunuh? Tetapi ternyata alasan Kimberly membunuh Paul adalah agar ia bisa mendapatkan uang asuransi milik Paul. Scene lalu berpindah ke rumah seorang pria bernama Teddy. Ia sedang membuka aplikasi Ballers and Babes ini untuk mencari wanita muda tentunya. Teddy yang sedari tadi sedang menjelajahi situs ini pun akhirnya ia mendapatkan wanita yang diinginkannya. Lalu mereka kencan di sebuah kafe. Saat di kafe, wanita ini meminta uang kepada Teddy, dengan alasan untuk biaya kuliah pun memberikannya. Selesai makan malam, Teddy pun mengajak Lisa untuk bersantai di pinggir danau, sambil minum anggur. Saat asyik bermesraan ternyata anggur mereka habis. Lisa pun memutuskan untuk mengambil kembali di mobil. Tapi alangkah terkejutnya ia ketika menemukan sebuah pisau yang ternyata pisau ini sudah disiapkan oleh Teddy untuk menghabisi Lisa. Lisa pun sempat melawan, tapi apa daya Lisa pun akhirnya tewas. Setelah menghabisi Lisa, ia pun mencari korban baru, dengan membuka aplikasi yang sama. Yang ternyata wanita beruntung selanjutnya adalah Kimberly. Mereka pun akhirnya sepakat untuk janjian bertemu di salah satu restoran. Saat sedang asik mengobrol, Kimberly mendapatkan telepon dari detektif, perihal tentang kematian Paul. Ia pun akhirnya janjian untuk bertemu esok harinya. Setelah bertemu, detektif memberitahukan tentang kematian Paul. Kimberly pun pura-pura kaget dan syok. Di sini detektif itu juga menjelaskan bahwa ternyata kematian Paul disebabkan karena ia bunuh diri.
Hal ini diperkuat dengan catatan terakhir milik Paul yang berisikan pesan cintanya kepada Kimberly. Detektif ini juga menjelaskan bahwa tim forensik sudah menganalisa kalau tulisan ini adalah asli tulisan tangan Paul. Bagaimana mungkin seorang yang dibunuh malah terlebih dahulu menulis surat ke pelaku pembunuhnya? Kita akan tahu faktanya nanti. Scene lalu berpindah ke apartemen Kimberly. Di sana sudah ada Kimberly dan juga seorang pria bernama Fred. Fred adalah orang yang mengurus segala urusan keuangan Kimberly. Dialah yang mengurus segala polis asuransi milik korbannya Kimberly agar uangnya bisa menjadi milik Kimberly. Bayaran yang diterima Fred pun tidak main-main. Ia mendapatkan sepertiga dari semua keuntungannya, dan juga diizinkan untuk mencangkuli Kimberly. Fred pun bertanya Kimberly, kenapa ia bisa membuat Paul menuliskan catatan bunuh diri itu. Kimberly pun menjelaskan padanya, di malam kematian ia bercerita kepada Paul bahwa ia sedang mengikuti sebuah terapi, yang isi dari terapi itu adalah menyuruh pasangan kita untuk menuliskan surat terakhir kepada kekasihnya seandainya akan meninggal dunia. Paul pun bersedia menuliskannya, setelah diancam tidak akan dikasih jatah oleh Kimberly. Cowok kalau sudah diancam begitu mah pasti luluh. Malam harinya Teddy mengajak Kimberly untuk jalan keluar. Kimberly diajak ke danau tempat di mana ia menghabisi Lisa. Teddy pun berencana untuk mengakhiri hubungannya dengan Kimberly alias menghabisinya. Pada saat akan lancarkan aksinya tiba-tiba ada polisi yang datang. Polisi ini pun mengatakan agar mereka berdua berhati-hati, karena beberapa hari sebelumnya telah terjadi pembunuhan di sini. Mereka berdua pun memutuskan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Rencana Teddy pun gagal, akhirnya ia mengantarkan Kimberly kembali ke rumahnya. Setelah mengantar kembali pulang Teddy pun terlihat sangat marah dan kesal, karena rencananya gagal. Saat bersamaan di tengah jalan ia melihat seorang wanita tengah berjalan sendirian. Wanita itu bernama Nancy. Teddy pun segera mengajak wanita itu masuk ke mobilnya. Dan bisa kalian tebak gimana nasib Nancy kan? Sama kejadian kemarin, Teddy pun menghabisinya. Tapi bodohnya kali ini dia menghabisinya di lingkungan sekitar rumah Kimberly. Tentu saja membuat Kimberly takut. Dan ia segera menelepon Teddy. Teddy pun mengajak Kimberly untuk segera menginap di rumahnya saja. Karena lebih aman katanya. Keesokan harinya Kimberly menyiapkan sarapan pagi untuk Teddy, yang mana sarapan pagi ini berisi jamur beracun. Yang apabila dimakan sedikit saja akan menyebabkan kematian. Di sini Kimberly juga sudah berencana untuk menghabisi Teddy. Pada malam harinya Teddy pun merasa sakit perut yang luar biasa, ia pun langsung menelpon ambulan. Dan di sini Teddy berhasil selamat dan rencana Kimberly pun gagal. Aksi Kimberly yang gagal kali ini membuat temannya Freddy curiga. Ia menuduh bahwa Kimberly mulai jatuh cinta kepada Teddy. Kimberly pun mengatakan bahwa Teddy memiliki fisik yang kuat dan sehat sehingga jamur beracun itu tidak bekerja secara maksimal di tubuhnya. Sepertinya Fred sedikit cemburu dengannya. Fred memberikan pertanyaan begitu banyak ke Kimberly, karena kesal ia pun akhirnya mengusir Fred dari rumahnya. Scene berlanjut ketika Teddy yang kesal karena gagal menghabisi Kimberly ketika di pinggir danau ia mulai mencari cara lain. Dia pun mengajak Kimberly liburan jauh keluar kota untuk mencari suasana baru katanya. Kimberly pun setuju dengan ide Teddy. Karena gagalnya aksi Kimberly tempo hari membuat Fred merasa bahwa ia perlu melibatkan dirinya dalam rencana menghabisi selanjutnya. Dia pun sudah menyiapkan pistol yang sebelumnya sudah dibelinya, dan rencana kini sudah matang. Tibalah hari pengeksekusian rencananya mereka akan menghabisi Teddy di perjalanan menuju luar kota. Akan tetapi ketika tiba saatnya tiba-tiba Kimberly menelpon Fred. Dia mengatakan bahwa rencana mereka dibatalkan saja. Kimberly pun menyuruh Free untuk segera pulang saja. Singkat waktu mereka tiba di lokasi liburan yang dimaksud. Saat makan siang Teddy meminta izin kepada Kimberly untuk membeli perkakas buat rumah katanya. Saat Teddy pergi tiba-tiba Fred muncul, ternyata ia tidak pulang pada malam itu. Fred tetap mengikuti Kimberly sampai di lokasi. Kimberly pun terlihat marah dan sampai memakai Fred menyuruhnya untuk segera pulang.
Pada satu momen Kimberly akhirnya sadar bahwa ternyata ia benar-benar jatuh cinta kepada Teddy. Ia pun segera mengungkapkan perasaannya dan Teddy pun terlihat sedikit luluh di sini. Saat perjalanan pulang Teddy secara tidak sengaja melihat Fred yang kedua kalinya. Dia pun mulai curiga kalau Fred adalah pacar Kimberly. Teddy yang sebelumnya sudah mulai luluh dengan perkataan cinta Kimberly, ia pun menjadi marah karena merasa telah dibohongi. Fred yang keras kepala ternyata tidak kunjung pulang juga, melainkan tetap berada di sana. Tiba-tiba ia segera menemui Kimberly, dan menceritakan bahwa ada ide lain untuk menghabisi Teddy katanya. Alasan sebenarnya Fred ingin segera menghabisi Teddy adalah karena ia merasa cemburu dengan kedekatan Kimberly dan Teddy. Fred pun mengungkapkan bahwa ia sudah lama jatuh cinta kepada Kimberly. Bukannya luluh, Kimberly justru marah dan kembali menyuruh Fred pulang. Dia mengatakan walau ia jatuh cinta kepada Teddy, dia akan tetap bersikap profesional dan tetap akan menghabisinya dengan caranya sendiri tentunya. Pada keesokan harinya ketika Kimberly terbangun ia dikagetkan dengan keadaan tangan dan kaki yang sudah terikat di ranjang. Dan Teddy yang sudah berdiri tepat di hadapannya, Kimberly pun memohon agar Teddy tidak menghabisinya. Ia menceritakan seluruh rencananya dengan Fred dari awal. Tapi hal itu justru membuat Teddy menjadi semakin marah dan mulai menodongkan pisau. Saat akan menghabisinya Kimberly bertanya, apakah Teddy meminum jus tadi pagi? Teddy pun diam. Ternyata Kimberly sudah mencampurkan racun ke jus tadi pada malam sebelumnya. Dengan sangat terpaksa akhirnya Teddy melepaskan ikatan tangan Kimberly. Dan meminta penawar racun kepadanya. Akhirnya Kimberly mengambil penawar racun tersebut dan memberikannya kepada Teddy. Suasana yang awalnya sangat menegangkan ini tiba-tiba mereda dan berbalik. Dua orang yang awalnya berencana saling menghabisi satu sama lain ini justru terlihat tengah mengobrol santai di dapur dan saling meminta maaf. Kimberly pun bertanya apa yang melatar belakangi Teddy melakukan pembantaian. Teddy menjawab bahwa ia sendiri pun tidak tahu alasannya, ia hanya suka melakukannya, karena ada kepuasan tersendiri katanya. Karena sudah saling mengetahui rahasia satu sama lain mereka berdua pun membuat kesepakatan. Kesepakatannya adalah Teddy akan mencarikan pria lain untuk dijadikan korban Kimberly selanjutnya. Kimberly pun sepakat dengan ide ini. Saat tengah mengobrol tiba-tiba Fred menelpon dan tentu saja akan menjadi korban pertama mereka. Dan akhirnya Fred pun dihabisi oleh Teddy, begitu juga dengan Kimberly. Dan film pun selesai dengan ending yang sangat menewaskan. Saya pikir mereka akhirnya bersama tapi ternyata Kimberly juga dibantai. Sungguh mengecewakan ini ending dari filmnya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.